Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Diva dan bersama kedua teman saya yang lainnya ada Indiska Nafla dan Salvina Alitera. Di sini kami dari kelompok 7 kelas Manajemen Sumber Daya Manusia kelas A akan mempresentasikan mengenai memotivasi pegawai melalui motivasi ekstrinsik. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih mengenai materinya, kita perlu tahu bahwa sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Maka, organisasi harus mampu mewujudkan keinginan dan kebutuhan karyawan melalui pemberian motivasi, sehingga dapat mencapai kinerja yang tinggi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai materinya, silakan simak penjelasan berikutnya. Selamat menyaksikan semuanya. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian motivasi. Motivasi itu sebenarnya apa sih? Motivasi adalah proses yang memperhitungkan intensitas, arah, dan kegigihan individu untuk mencapai tujuan. Intensitas menggambarkan seberapa keras seseorang berusaha, arah biasanya disalurkan ke arah yang menguntungkan. Kegigihan yaitu berapa lama seseorang dapat mempertahankan usaha. Tingkat motivasi itu bervariasi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya pada waktu yang berbeda. Contoh simpelnya, di dalam suatu perusahaan, tentu karyawan memiliki motivasi yang berbeda dalam bekerja. Ada yang ingin mendapat insentif yang tinggi, prestasi, atau jabatan. Jika seorang karyawan ingin memiliki jabatan yang didambakan, maka ia akan bekerja dan mengeksplor lebih jauh kemampuan yang dimiliki. Nah, teori motivasi ini sebagai dorongan baik diakibatkan faktor dari dalam atau internal maupun luar atau eksternal untuk mencapai tujuan tertentu guna memuaskan suatu kebutuhan. Pada pemaparan video kali ini, kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu merupakan suatu dorongan kerja yang bersumber dari luar diri pekerja sebagai individu. Motivasi ini dapat mempengaruhi psikologi karyawan. Nah, faktor-faktor di dalam motivasi ekstrinsik itu sebenarnya apa aja sih? Itu ada gaji atau kompensasi, kebijakan dan administrasi, hubungan kerja, lingkungan kerja, dan kualitas supervisi. Nah, yang akan dibahas lebih lanjut di motivasi ekstrinsik ini yaitu kompensasi. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan organisasi atau perusahaan kepada para karyawan sebagai penghargaan atau yang diterima untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan masa depan. Kebijakan kompensasi ini mempengaruhi hasil bisnis, kemampuan organisasi, daya tarik dan retensi bakat, motivasi karyawan, dan kepuasan karyawan. Kompensasi dapat mempengaruhi 5 tadi karena seperti yang udah dijelaskan pada awal video bahwa kunci suatu perusahaan ada di sumber daya manusianya. Dengan memberikan kompensasi yang adil bagi karyawan, maka akan menimbulkan motivasi dan kepuasan sehingga berefek pada proses berjalannya suatu perusahaan. Kenapa demikian? Karena karyawan akan loyal dan kinerjanya itu akan tinggi. Nantinya akan membawa perusahaan mendekati tujuan yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya ini ada fungsi pemberian kompensasi. Seperti yang ada di slide, fungsi pemberian kompensasi itu ada 3. Fungsi kompensasi ini disebut fungsi yang strategi. Kenapa? Karena mempengaruhi fungsi SDM yang lainnya. Yang kedua, mempengaruhi keseluruhan strategi organisasi. Yang ketiga, akan memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawan untuk mencapai sasaran organisasi. Nah, selanjutnya itu ada tujuan kompensasi yang ada 6. Yang pertama, mempertahankan daya saing eksternal. Di sini maksudnya untuk menjaga karyawan perusahaan yang qualified itu nggak melirik sana sini perusahaan lain. Terus yang kedua itu menjamin keadilan gaji karyawan. Dengan memberikan kompensasi itu harus memenuhi prinsip keadilan untuk mencegah ketidakpuasan pegawai yang berdampak pada turnover yang tinggi. Yang ketiga itu ada mengendalikan pergantian yang tidak diinginkan. Yang keempat, memotivasi karyawan untuk melakukan kinerjanya yang terbaik. Yang kelima, ada penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif. Di sini maksudnya
Jadi semakin banyak karyawan yang diberikan kompensasi yang tinggi itu berarti semakin banyak karyawan yang berprestasi tinggi kan. Nah, makanya dengan banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi ini, maka akan mengurangi pengeluaran biaya untuk pekerjaan yang tidak perlu. Yang keenam itu memenuhi ketentuan atau peraturan yang legal. Nah, undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang kompensasi ini ada di UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari kompensasi dan benefit. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, maupun fungsi dari kompensasi. Namun, mengapa di sini tiba-tiba timbul istilah baru yaitu benefit? Nah, untuk mengetahui apa kaitannya ataupun arti dari pengertian dari benefit, kita perlu mengetahui klasifikasi dari kompensasi dan benefit terlebih dahulu, karena secara tidak langsung nanti kita akan mengetahui pengertian dari benefit itu sendiri. Yang pertama adalah kompensasi finansial secara langsung. Kompensasi finansial secara langsung merupakan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya secara langsung dan dapat secara langsung pula diterima maupun dinikmati oleh pegawainya. Biasanya kompensasi ini dapat berupa tunai seperti upah, gaji, bayaran intensif maupun bayaran-bayaran lainnya dalam bentuk material. Kemudian ada kompensasi finansial secara tidak langsung. Kompensasi ini merupakan kompensasi finansial yang juga diterima oleh pegawainya namun tidak secara langsung dapat dinikmati oleh pegawainya. Biasanya kompensasi ini dapat berupa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, maupun asuransi-asuransi lainnya dan fasilitas-fasilitas kantor yang dapat dinikmati oleh pegawainya. Biasanya kompensasi ini cenderung fokus kepada kesejahteraan dari pegawainya. Kemudian ada kompensasi non-finansial. Nah, kompensasi ini merupakan kompensasi-kompensasi lain yang diterima oleh pegawainya namun tidak dalam bentuk finansial. Biasanya ini dapat berupa kebijakan kantor. Biasanya kebijakan-kebijakan kantor dibentuk atau disusun untuk meningkatkan produktivitas dari karyawannya maupun lingkungan-lingkungan kantornya yang dibentuk sedemikian rupa agar mampu memberikan kenyamanan bagi karyawan ataupun pegawainya. Berikutnya, setelah kita mengetahui dan memahami terkait klasifikasi dari kompensasi dan benefit tadi, secara tidak langsung kita sudah menyinggung pengertian dari benefit itu sendiri. Jadi, seperti namanya, benefit merupakan manfaat yang berusaha dibentuk oleh perusahaan agar dapat dinikmati atau dirasakan oleh pegawainya. Biasanya, benefit merupakan suatu program-program perusahaan finansial non-tunai yang bertujuan untuk mempertahankan karyawan atau pegawainya dalam jangka panjang. Dalam arti lain, benefit merupakan bentuk dari kompensasi finansial secara tidak langsung dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah perusahaan dapat saja hanya memberikan upah dan gaji saja kepada karyawannya. Dalam arti lain, perusahaan ini hanya memberikan kompensasi secara langsung kepada karyawannya dengan tidak memperhatikan aspek-aspek lain atau kesejahteraan dari karyawannya. Atau perusahaan bisa juga memberikan combine atau compensation and benefit dengan memberikan upah gaji diikuti dengan hak-hak kesejahteraan dari karyawannya seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan memperhatikan fasilitas-fasilitas kantor serta memperhatikan kebijakan-kebijakan kantor dan lingkungan kantornya agar dapat memberikan kesejahteraan, kenyamanan maupun rasa sense of belonging dari karyawan terhadap perusahaan itu sendiri. Berikutnya ada istilah total rewards. Apa sih yang dimaksud dengan total rewards tersebut? Total rewards merupakan jumlah dari kompensasi-kompensasi yang diterima oleh pegawai dari perusahaan sebagai imbalan atas hasil pekerjaan maupun pencapaiannya. Rewards ini terdiri dari kompensasi dan benefit yang sudah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan. Jadi, ketika perusahaan memberikan upah, gaji, asuransi, maupun fasilitas-fasilitas lainnya, itulah merupakan rewards yang berhak diterima oleh masing-masing pegawai atas hasil yang telah dilakukan oleh pegawai selama ini. Perkenalkan, nama saya Salvina. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besaran kompensasi. Yang pertama adalah biaya hidup dari pegawai tersebut. Yang kedua adalah kemampuan organisasi atau perusahaan untuk memberikan kompensasi terhadap pegawai. Yang ketiga adalah pemerintah ataupun undang-undang yang diterapkan yang mengatur sistem pemberian kompensasi. Yang keempat adalah produktivitas dari pegawai tersebut. Yang kelima adalah posisi atau jabatan pegawai. Yang keenam adalah penawaran atau permintaan tenaga kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan
prinsip 3P dalam strategi kompensasi. 3P terdiri dari pay for position, pay for person, dan pay for performance. Yang pertama adalah pay for position. Hal ini memiliki arti bahwa pemberian kompensasi didasari atas posisi atau jabatan pegawai tersebut. Yang kedua adalah pay for person. Hal ini memiliki arti bahwa pemberian kompensasi didasari atas kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Dan yang terakhir adalah pay for performance. Hal ini memiliki arti bahwa pemberian kompensasi didasari atas hasil kerja dari pegawai. Selanjutnya, saya akan membahas keterkaitan antara kompensasi dan motivasi. Kompensasi yang diberikan oleh organisasi ataupun perusahaan memiliki keterkaitan dengan motivasi seseorang pegawai dalam bekerja. Kompensasi merupakan salah satu faktor ekstrinsik yang memengaruhi motivasi seorang pegawai. Kompensasi dalam bentuk finansial maupun non-finansial yang diberikan oleh organisasi ataupun perusahaan mampu menjadi dorongan seorang pegawai untuk bekerja lebih optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keterkaitan antara kompensasi dan motivasi berdasarkan teori motivasi. Teori yang pertama adalah teori dua faktor atau two-factor theory yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg. Berdasarkan teori tersebut, kompensasi merupakan salah satu hygiene factor atau faktor yang mempengaruhi kepuasan atau ketidakpuasan yang diberikan oleh perusahaan. Kepuasan ataupun ketidakpuasan tersebut dapat mempengaruhi motivasi seorang pegawai dalam bekerja. Apabila pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan seimbang dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan tersebut, maka pegawai akan merasa puas dan kepuasan tersebut akan mempengaruhi motivasi pegawai untuk bekerja lebih giat lagi. Teori selanjutnya adalah teori harapan atau expectancy theory. Teori ini dikemukakan oleh Victor H. Fromm. Ia mengatakan bahwa kekuatan seseorang untuk bekerja lebih giat dalam melaksanakan pekerjaannya itu tergantung dari hasil timbal balik antara apa yang dia inginkan dan apa yang dia butuhkan dari pekerjaan itu. Sebagai contoh, seorang pegawai akan mengerahkan upaya tingkat tinggi ketika mereka percaya bahwa itu akan mengarahkan mereka terhadap penilaian kinerja yang baik. Lalu, mereka percaya bahwa penilaian kinerja yang baik itu akan mengarah kepada besaran kompensasi yang akan mereka terima dari pekerjaan tersebut. Kelompok kami memilih Bank Mandiri sebagai contoh perusahaan yang menerapkan sistem kompensasi dalam kehidupan nyata. Bank Mandiri menerapkan kebijakan remunerasi sebagai strategi pemberian imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Mandiri sendiri. Nah, apa itu kebijakan remunerasi? Kebijakan remunerasi adalah pemberian gaji atau pendapatan tambahan kepada seorang pegawai sebagai bentuk apresiasi atas pekerjaannya. Remunerasi ini disusun dengan tujuan untuk menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus-menerus memberikan kinerja yang optimal serta mendukung visi, misi, dan strategi Bank Mandiri. Strategi remunerasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri salah satunya adalah dengan memperhatikan kinerja dari setiap individu pegawainya atau based on performance, kinerja unit kerja, dan kinerja Bank Mandiri secara keseluruhan, namun tetap disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan. Strategi remunerasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri juga diimplementasikan melalui total rewards yang akan didapatkan oleh setiap pegawai dari Bank Mandiri, misalnya seperti penyesuaian gaji setiap tahunnya, kemudian ada tunjangan hari raya atau THR, dan juga Bank Mandiri menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai maupun keluarga dari pegawai tersebut, seperti misalnya jaminan rawat inap, jaminan rawat jalan, jaminan melahirkan, dan lain sebagainya. Kemudian Bank Mandiri juga memberikan kompensasi yang bersifat variabel atau bisa dihitung, misalnya seperti tunjangan dari jabatan tertentu, terus kemudian bonus pencapaian kinerja, kemudian dan insentif penjualan. Selain itu, Bank Mandiri juga memberikan penunjangan dari kedinasan pegawai seperti misalnya pulsa menelepon dan kendaraan dinas sewa. Bank Mandiri juga menyediakan program pensiun yang ditujukan untuk menghimpun dana pensiun bagi pegawai.
Tidak hanya itu, untuk mendorong semangat inovasi dan produktivitas dari pegawainya, Bank Mandiri juga melaksanakan beberapa ajang penghargaan yang dilakukan secara rutin. Antara lain, Mandiri Best Employee. Ini merupakan ajang penghargaan sebagai bentuk apresiasi tertinggi kepada pegawai Bank Mandiri yang diharapkan dapat merepresentasikan pegawai yang tidak hanya berkinerja dengan sangat baik, namun juga bisa menjadi role model bagi rekan kerja sekelilingnya. Kemudian, ajang penghargaan yang secara rutin dilakukan oleh Bank Mandiri selanjutnya adalah National Frontliner Championship. Ajang penghargaan ini ditujukan kepada para frontliner, yaitu seperti misalnya customer service, teller, dan lain sebagainya, atas jasanya yang telah melayani customer atau nasabah secara langsung dengan baik di lapangan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya Indiska Naflah. Saya Raisa Diva. Saya Salvina Litea. Kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video kita. Bagi teman-teman yang masih bingung atau punya pertanyaan untuk kita, bisa banget langsung komen di bawah. Jangan lupa di-like ya semuanya. Oke.